sebebas itu. Karena kita freedom abis. Ini benar-benar basa-basi sebasa-basinya ya. Film Yuni bercerita tentang, pertama ada karakter Yuni, seorang perempuan umur 16 tahun yang tinggal di sebuah desa pelosokan yang lumayan konvensional. Judulnya karakter Yuni, ini tuh sebenarnya menceritakan tentang lingkungannya, lingkungan sekitar Yuni, orang-orang di sekitar Yuni, seluk-beluk konflik isu-isu yang setiap manusia ini alami di kehidupan mereka. Karena Yuni adalah kita dan kita adalah Yuni. Betul sekali. Freedom abis. Total produksinya kayaknya 40 hari, sebulan lebih sedikit aja kalau untuk totalnya ya. Tapi kita masing-masing mempunyai shooting days yang beda-beda ya? Iya, beda. Kayaknya iya dia yang paling lama. Karena dia adalah Yuni. Iya dong. Kita. Kalau yang paling lama Nisa nanti judulnya Nisa. Jadi saya 1 bulan, mungkin kamu berapa minggu kali? Aku kayak 2 minggu. Karena saya adalah Suci. Cutanya ketinggalan. Sebebas itu. Karena kita freedom abis. Ini benar-benar basa-basi sebasa-basinya ya. Nah, kalau pas bagian aku tuh sebetulnya skripnya lumayan dibebasin, walaupun kan kita translate ke bahasa Jaseng kan, jadi sebenarnya yang sangat tricky itu gitu, gimana bisa memainkan bahasa Jaseng senatural mungkin seperti yang kita pakai sehari-hari. Cuman masalahnya sih karakter Suci ini itu tuh tipe orang yang suka banyak celetukan. Jadi kan kita mesti nemuin celetukannya Suci kan, style Suci berbicara, ngejokesnya Suci. Nah sebenarnya itu jadi banyak yang aku temuin di lokasi sih, berinteraksi dengan environment, dengan Yuni dan dengan karakter lain. Ada Imelandes karakter di salon Suci juga gitu. Itu yang sebenarnya dikasih kebebasan sama Mbak Dini gitu juga. Pastinya kita melakukan riset karena kita itu lagi mencoba menghidupkan suatu ruang yang benar ya, yang bukan fiktif, something that actually exists, which is Serang, Banten. Kita sebelumnya tuh riset dulu dari Jakarta, mulai dari bahasanya, terus kita suka lihat tuh di Instagram misalnya hashtag remaja Cilegon misalnya gitu, kayak gimana sih mereka gitu. Atau apa top Serang, iya, top Serang hits, Serang gitu. Cilegon girls, Cilegeng gitu. Cilegon gang. Terus habis itu pas nyampe di homestay-nya saya sendiri juga bertanya kepada orang-orang Serangnya yang ingin saya tahu. Misalnya saya memerankan remaja perempuan Serang nih, saya tanya ke remaja-remaja di sananya yang muda-muda, dan aku belajar banyak banget. Kayak for example pas itu aku nanya ada perempuan umur 21 tahun, aku tanya, terus dibilang, oh ya kalau di sini kerjaannya pilihannya buat perempuan cuma satu, yaitu pabrik tekstil, dan itu pun kalau mau kerja kita harus ngasih duit 10 juta. Jadi kalau mau apply untuk kerja mereka harus ngasih duit. Iya. Jadi hal-hal seperti itu tuh yang lumayan kayak shocking dan bikin aku bisa lebih mendalami karakter aku sebagai perempuan Serang sih. Kalau aku mungkin kita bisa lihat dari video-video promo Yuni juga kan, maksudnya tanggapan tentang pernikahan dini itu banyak banget komentar-komentar dari karakter yang ada di film Yuni dengan perspektif yang berbeda-beda, dan itu mencerminkan keadaan aslinya gitu. Terus apa sih mitos kalau misalnya ngapain perempuan sekolah tinggi-tinggi ntar juga di dapur lagi, kayak gitu-gitu tuh, maksudnya banyak banget, nggak usah di pedalaman, di desa ya, maksudnya di kota juga masih banyak yang kayak gitu. Agak susah juga sih kalau kita naruh opini kita berat
berat ke opini kita, karena kan kalau kita kan researchnya untuk karakter gitu kan, jadi gimana kita juga bisa menyelami pola pikir mereka yang mungkin berbeda dengan pola pikir kita. Dan menurut saya itu indahnya dengan seni berakting, dimana kita memang bukan wayahnya kita untuk ngejudge orang gitu, karena tiap orang punya pilihan dan background kenapa dia berpikir seperti itu gitu. Cuman dengan film Yuni ini aku harap sih kita semua bisa berpikir dan punya empati tentang situasi yang sedang berlangsung, nggak cuman di Jakarta atau di dekat Jakarta atau di Indonesia, karena situasi ini bisa kita bilang ya global gitu kan, di tempat mana saja masih ada aja kejadian kayak gini gitu. Jadi ya semoga perempuan bisa punya kebebasan untuk memilih, ya nggak cuma perempuan, individu punya kebebasan untuk memilih nasibnya sendiri gitu, bukan tergantung dengan mitos. Tapi kalau kita emang suka cowok brewokan. Yang ingin disampaikan itu banyak, nggak cuma untuk isu perempuan, nggak cuma untuk kayak kelompok-kelompok gitu loh Kak, jadi kayak memang banyak secara general yang kita sampaikan. Contohnya. Jadi kalau nonton ini itu lo kayak ngelihat orang hidup aja gitu loh, ngobservasi nyata, kehidupan jujur. banyak orang dengan segala isu dan konflik mereka tersendiri. Dan jadi maksudnya film ini itu tuh multifaceted ya, jadi ada isu ini yang dikemas dalam satu hal yang kohesif gitu. Isinya tuh ada isu kesetaraan gender gitu, feminism, hak-hak perempuan, hak-hak laki-laki juga untuk berekspresi, pokoknya manusia-manusia yang menjadi a victim of the patriarchal system gitu deh. Dan nggak cuma perempuan juga, sebenarnya laki-laki juga mereka merupakan korban dari itu gitu. Di dalam film ini bakal terlihat ada juga tentang kurangnya pemerataan edukasi, misalnya especially sex education gitu, pernikahan anak, itu sih kebebasan berekspresi. Hubungan orang tua dan anak gitu. Semoga bagi semua orang yang nonton film ini bisa satu, lebih berempati dan peka terhadap lingkungan sekeliling dan keadaan manusia-manusia di sekeliling kita, dan semoga kepekaan itu membuahkan kemauan untuk membantu menyuarakan isu-isu yang penting, isu-isu yang mungkin masih kurang terdengar, dan membantu memberikan suara kepada orang-orang yang merasa suara mereka tidak terdengar gitu, agar negara kita bisa lebih baik lagi dalam sisi edukasi misalnya dan pemerataannya, infrastruktur, lalu empati dan toleransi. Aku sih pinginnya bisa lebih banyak memunculkan diskusi ruang publik ya terhadap isu-isu perempuan atau isu-isu kesetaraan gender atau apapun yang memang terlahir di dunia nyata gitu secara jujur. Kalau di stigma publik itu kan sering banget perempuan baik-baik gitu. Semoga tiap perempuan atau tiap individu bisa menciptakan versi baik-baik mereka sendiri, nggak harus ditentukan oleh lingkungan sosial gitu, karena tiap individu kan berbeda. Jadi mereka punya versi baik-baik mereka berbeda. Bukan berarti kalau dia nggak ngikutin itu nggak baik-baik, dan yang paling penting mereka mesti bahagia. Jadi kayak bahagia itu nomor satu. Mau dilihat tetangganya nggak baik-baik juga bodo amat gitu, kayak freedom abis gitu. Halo semuanya, jangan lupa nonton film Yuni, akan keluar tanggal 9 Desember di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa nonton Yuni dan bertemu Nisa dan Suci Cute. Nisa Coy ya. Namanya Yuni doang. Karena Yuni adalah kita.